Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang dimana pada siang hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan untuk pertemuan hari ini. Dan salawat dan salam selalu kita hadirkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 005 Sri Kuala Lobang Pak Huma Mukti, karena sedang ada kegiatan di luar jadi digantikan oleh Ibu Suwarsi MPD yang menjadi pengganti oleh Pak Kepala Sekolah. Dan tak lupa juga yang saya hormati Bapak Ibu yang ikut serta dalam kegiatan ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai acara dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon para hadirin Bapak Ibu berdiri sejenak, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk. Lanjut untuk acara selanjutnya adalah pembukaan doa dari Bapak Pak Husnul Hadi. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara kita pada hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa supaya acara kita berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami syai'at wa tarfa'una biha indal 'ala darajat wa tuballigna biha shawayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana bainahum bil khairati rabbi fil warham wa anta khairur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syadratil maut wa najatan minan nar wa rahmatan hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang baru saja membawakan doa bersama. Lanjut kepada acara ketiga, yaitu kata sambutan dari kepala sekolah kita dan yang diwakilkan oleh Ibu Suharsi. Kepada Ibu Suharsi MPD saya persilakan. Ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang Bu. Pertama mari kita panjatkan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nama dan dayanya kita dapat berkumpul di acara CGP angkatan ke-8. Salawat dan salam juga terpanjatkan tunjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya Bapak. Amin. Baiklah, di sini saya hanya sekedar mewakili Bapak ya. Karena Pak Umar minta kepada saya. Dan juga terima kasih kepada Bu Ani, Bu Mariati, yang suci untuk saya mewakilkan Pak Umar. Baiklah, di sini saya tidak banyak saya. Di sini terkait pelaksanaan destinasi, sekolah sangat mendukung sekali. Angkatan 7 telah terlaksana, mudah-mudahan alhamdulillah. Pesan saya Bu ya, dan sukses ya. Dari harapan, menjalan dan harus tetap. Lebih kalau bagus, lebih lain lagi Bu ya. Dan juga sudah sukses, dan juga untuk yang berikutnya yang ke-9 mesti menunggu. Bisa untuk bahan, acuan. Itu kedepannya lihat kawan-kawan yang sudah ya, jadi mudah-mudahan nanti kami yang semestinya akan selalu mendoakan mudah-mudahan Bapak menjadi guru yang sukses nanti plus bonus insyaallah mudah-mudahan terpenuhi. Kata itu saja Bapak ya, mas penanya. Wabillahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah kita. Lanjut saja ke acara intinya ya, yaitu penyampaian destinasi budaya positif oleh Bu Hani Mukaroma SPD dan Bu Mariati SPD. Sebelum saya persilahkan, saya ada sedikit pantun. Jalan-jalan ke Kota Medan. Ya, saya ada sedikit pantun untuk kedua narasumber. Jalan-jalan ke Kota Medan, singgah sebentar beli durian. Saya persilahkan untuk menyampaikan dari guru-guru yang akan mempersembahkan. Kepada Bu Mariati SPD, saya persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati kepala sekolah yang mana di sini diwakili oleh Ibu Suwarsi MPD dan yang saya dan yang Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang mana pada saat ini sedang ada kegiatan di luar yang diwakili oleh Ibu Suwarsi MPD. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 005 Sri Kuala Lobang yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia dan salam sehat untuk kita semua. Nah, di sini saya aturkan banyak terima kasih ya karena kehadiran Bapak Ibu guru di acara kali ini. Dan tidak lupa marilah kita ucapkan alhamdulillah karena kita pada hari ini masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan kegiatan pada hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, teman-teman, rekan-rekan guru hebat semuanya, di sini kami bukan narasumber ya, katanya kan tadi narasumber, sudah tidak narasumber. Ya, cuman hanya ingin menyampaikan. Mana tahu nanti ada yang bermanfaat. Nah, baiklah. Desiminasi modul 1.4 budaya positif. Ini akan disampaikan oleh kami berdua, yaitu Ibu Hani Mukaromah SPD dan saya sendiri Mariati SPD SD. CGP Angkatan 8 Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, sudah kita ketahui, setiap anak yang lahir itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing ya. Mungkin belum terlihat jelas ya, cuman kita sebagai pendidik, nah inilah tugas kita untuk menjelaskan atau menebalkan garis-garis yang ada pada anak-anak tersebut ya. Nah, kita di sini hanya menuntun ya ibu-ibu ya, bapak-bapak, menuntun tumbuh kembangnya saja. Maksudnya kalau seperti anak yang baru belajar berjalan, dia sudah bisa berjalan tetapi masih kesana kesini ya. Nah, jadi seperti itulah kita hanya menuntun, oh jalan yang sana salah, harusnya jalan yang benar ya. Nah, budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab dengan sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu sudah tahu kan profil pelajar Pancasila ada berapa? 5. Iya. 6. Beriman kepada orang Tuhan Yang Maha Esa. Nyanyi dulu ya. Ah, iya Bu. Bapak Ibu ayo kita nyanyi lagunya ya. Sila ya.
profil pelajar Pancasila. Anak-anak itu akan cepat tahu kalau kita bawakan dengan nyanyian ya. Nah, di sini ada konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. 5, restitusi posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, untuk perubahan paradigma belajar ini, sekolah kita sepertinya sudah melaksanakan ya Bapak Ibu ya budaya positif ya. Seperti pagi-pagi kita sudah melaksanakan penyambutan anak-anak dengan membudayakan 5S. Apa itu 5S? Iya, bagus sekali ibu-ibunya, hebat semuanya. Nah, selanjutnya juga menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman. Nah, dengan lingkungan yang aman, anak-anak kita akan belajar dengan nyaman tentunya. Ya, di sini bisa dilihat dari keadaan sekolah kita yang selalu bersih ya, rapi, tidak ada istilahnya yang keren sekarang bully-bully ya. Nah, karena kita guru-gurunya semua sudah tanggap kalau ada yang anak-anak yang seperti itu langsung di-cut ya. Nah, selanjutnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Nah, memang iya sih kalau gurunya santai-santai aja atau cuek-cuek ya, mungkin anaknya akan susah melaksanakan disiplin. Tetapi sebetulnya disiplin itu harus keluar dari hatinya sendiri ya. Nah, ini ada satu permainan ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawarkan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, ini adalah cara-cara supaya kita membuka kepalan tangan kita ya. Teman kita itu berusaha bagaimana caranya agar kita mau membuka ya. Kemungkinan di situ ada benda yang berharga, entah apa kita nggak tahu juga itu gitu kan teman kita. Jadi teman kita itu berusaha untuk mempengaruhi kita untuk membuka kepalan tangan kita. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol ilusi kontrol oleh Dr. William Glasser. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Kira-kira tepat nggak ini ya ibu-ibu ya? Nah, guru mengontrol murid. Bisa ya kontrol, tapi tidak terlalu monoton ya, tidak hanya gurunya saja, tetapi kita bisa fleksibel lah ya, nggak harus gurunya saja. Selanjutnya, ilusi penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu bisa juga, tetapi sepertinya kurang tepat juga ya. Selanjutnya, kritik membuat orang merasa bersalah, menguatkan karakter. Nah, ini adalah ilusinya tentang kalau orang yang selalu dikritik terus mungkin dia karakternya bagus gitu ya, tapi kan kalau kritiknya yang baik mungkin dia bisa membangun karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga tidak benar. Kita guru juga tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid kita. Yang kedua yaitu disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Apa makna disiplin? Maaf. Apa ibu? Patuh, tanggung jawab, taat. Apa lagi? Sesuai aturan. Nah, kita lihat ya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Saya juga bacanya susah nih. Nah, ibu bisa baca sendiri. Yang artinya belajar. Ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kalau dengar kata-kata disiplin, pasti kita pikiran kita apa bu? Peraturan, ya, peraturan yang harus dipatuhi. Iya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, maksud disiplin ini adalah nilai-nilai yang kita hargai dengan yang kita lakukan itu harus dengan penuh tanggung jawab, ya, yang berasal dari diri kita sendiri, tidak harus diperintah oleh orang lain. Nah, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, ya, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Nah, itu sudah tercurah pada profil pelajar Pancasila. Tadi kita sudah nyanyikan, sudah kita tahu, dan mungkin insya Allah kita terapkan. Ya kan Bapak Ibu? Ya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Realita atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kebutuhan itu yang pertama survival. Apa ya Bu? Survival. Nah, survival yang terbuhani. Ibu Hanati kan lidahnya lidah Indonesia tadi ini. Bertahan, hidup. Ya. Terus yang kedua yaitu cinta kasih atau diterima. Yuk, hei. Ketiga kesenangan, keempat kebebasan, dan yang kelima
penguasaan. Nah, di sini ada kasus, ya. Kita baca kasusnya. Bu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Oh, mungkin belum sarapan, berarti itu kebutuhan hidup ya Bu ya. Apalagi Bu? Bu Emi, apa Bu Emi kira-kira? Iseng, oh mungkin iseng ya. Nah, kesenangan. Minta perhatian ya, mungkin dia minta perhatian, yaitu dikasih sayang atau diterima. Ya Bu Eli, apa Bu Eli kira-kira Bu Eli? Orang tuanya. Bu dilihat dia mungkin dimarah orang tuanya jadi nggak dikasih. Nah, iya ya. Nah, itu dia. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Ya, mungkin yang pertama dia nggak bawa bekal makan siang, jadi dia lapar, jadi sehingga dia minta sama temannya. Itu alasan pertama. Yang kedua, teman Agus jadi perhatikan Agus. Nah itu karena dia membutuhkan kasih sayang. Dengan dia sering meminta makanan temannya dengan paksa, mungkin temannya akan kasihan, sayang sama dia kan, kasih gitu ya. Nah yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut. Nah ini mungkin dia merasa kawan-kawannya tuh harus takut sama dia, semua apa yang dia minta teman-temannya memberi. Nah, itu adalah power ya, atau kekuasaan. Nah yang keempat, Agus merasa bosan. Ya, mungkin dibawain makanannya bekalnya hanya itu terus. Mungkin hanya nasi sama telur, hari-hari dia bosan. Dia melihat temannya bawa ayam goreng, ikan goreng mungkin ya, jadi dia kepingin. Nah, jadi itu masuk ke dalam yang kebebasan, ya. Jadi berasa ini, ya. Terus yang kelima, Agus hanya iseng. Nah, kadang-kadang anak-anak memang suka iseng. Dia sudah membawa bekal sendiri, tapi suka iseng sama teman-temannya. Apalagi mungkin teman-teman yang anak-anak perempuan yang suka nangis ya, atau suka diganggu, suka nangis, cengeng, dia makin senang kalau kawannya nangis. Wah, hebat dia kan? Nah, sekarang adalah hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kurang setuju. Anda setuju? Kurang setuju. Nah, kalau kurang setuju, mengapa? Pasti yang lemparan Iya, bagus sekali Bu Sugiyarti jawabannya ya. Nah, karena kalau seperti ini sepertinya dia
udah down ya, malu. Nah ini mungkin akan diingat dia sampai dia tua, ya. Karena walaupun dia tidak disakiti secara fisik, mungkin hatinya yang kena, ya. Nah, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Sudah jelas sekali itu adalah hukuman. Ya, mengapa? Karena sudah ke depan dengan caranya seperti itu. Konsekuensi itu kan kayak ada kesepakatan. Iya, benar sekali ya. Nah, dari itu adalah hukuman, ya. Nah, sekarang hukuman dan konsekuensi atau sanksi, ya. Identitas gagal dan identitas sukses. Nah, hukuman ini termasuklah yang identitas gagal. Nah, kita berhenti sebentar ya. Nah, selanjutnya itu adalah identitas gagal dan identitas sukses. Nah, hukuman itu termasuk identitas gagal, ya. Sedangkan identitas sukses itu disiplin, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini akan saya bacakan hukuman. Sesuatu menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Dan restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban tidak nyaman. Pastinya kalau hukuman itu tidak nyaman ya. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, lama-lama. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, hukuman, korban mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid akan tersakiti. Konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid mendapat penguatan. Selanjutnya, hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Dan restitusi, masalah terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kalau hukuman itu pastinya kalau tidak diawas ya, pasti dia tidak takut. Sedangkan konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, ini gurunya memantau. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturannya adalah kamu harus. Sedangkan konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan terima kasih. Restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya. Nah, kalau di sini bisa kita lihat ya perbedaannya. Mungkin pada pengucapannya atau memberi tegurannya itu mungkin lebih berbeda ya antara hukuman dengan konsekuensi dan restitusi. Selanjutnya hukuman, murid membenci peraturan. Konsekuensi, murid menghormati peraturan. Restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Pastinya kalau anak mendapat hukuman karena peraturan, pasti
pasti dia benci sama peraturan. Kenapa harus datangnya jam 7? Peraturan kok datangnya jam 7? Pasti dia merasa benci atau tidak senang ya. Nah, kalau pada konsekuensi ini dia biasanya anak-anak yang netral. Dia sebetulnya ya mau ikutin peraturan, juga mungkin ya imbang-imbangan gitulah ya. Nah, kalau restitusi ini menghormati dirinya dan juga orang lain. Yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini termasuk motivasi dari dalam atau dari luar ibu. Ini termasuk eksternal atau dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu dia melakukan karena mengharapkan imbalan. Ya, itu juga ada motivasi dari luar. Ya. Selanjutnya yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu adalah merupakan motivasi yang keluar dari dalam dirinya sendiri. Nah, selanjutnya pemaparan ini akan dilanjutkan oleh Ibu Hani Mukarramah. Kepada Ibu Hani dipersilakan. Baik Bapak Ibu ya, tadi udah kita dengarkan pemaparan dari Ibu Mariati SPID ya. Jadi sebelum saya membacakan atau memaparkan materi ini, saya akan membacakan sebuah pantun ya, biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Oke. Pohon mangga buahnya lebat. Cakep. Secangkir kopi diminum hangat. Selamat siang para sahabat, sambut ceria dengan semangat. Nah, satu lagi Bapak Ibu ya. Ada kertas diberi berkat. Cakep. Kertas yang kuat, dalamnya hangat. Selamat aktivitas wahai sahabat. Semoga kita tetap semangat. Karena ini waktunya udah siang, udah ngantuk, jadi kita break dulu ya Bapak Ibu ya. Boleh? Oke ya. Jadi nanti Bapak Ibu ya tirukan SBG ya yang saya pandu ya. Jadi kalau saya bilang Marina, Ibu pegang pipi ya, Marina. Nah, kalau saya bilang menari seperti ini, kalau di atas seperti ini, kalau menara seperti ini, ya. Nah, jadi mari ya, Marina menari di atas menara, Marina menari di atas menara. Oke, saya akan percepat sedikit ya, Bapak Ibu ya. Nah, duduk nggak apa-apa ya. Ya, oke. Marina menari di atas menara, Marina menari di atas menara, menara Marina menari menara di atas, Marina menari menara. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, jadi ya, oke, berdiri Bapak Ibu biar nggak ngantuk. Nanti akan saya percepat ya. Kira-kira masih fokus nggak? Nah, sekarang bisa dimulai? Ya. Marina menari di atas menara, Marina menari di atas menara, menara di atas, Marina menari, menari di atas menara Marina. Oke. Oke.
melanjutkan ya materi yang sudah disampaikan Ibu Mariati tadi, yaitu yang keempat yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Jadi orang yang memiliki motivasi perilaku seperti ini ya, biasanya dia akan mengatakan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini bentuk dari motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya. Jadi orang yang mempunyai perilaku seperti yang nomor 2 ini, yaitu dia melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan atau mungkin pujian. Biasa dia akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi itu juga merupakan bentuk dari motivasi eksternal. Yang ketiga yaitu menghargai diri sendiri. Ya. Biasanya untuk motivasi ini ya, mereka berbuat ya itu untuk melakukan nilai-nilai yang sudah diyakini dan dia hargai. Ya, biasanya mereka menanyakan saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi mereka berbuat ya berdasarkan apa yang dia percaya, apa yang dia diyakini dan dihargainya. Ya, jadi ini adalah perilaku yang dimiliki ya untuk menuju ke arah disiplin positif ya. Seperti tujuan dari sekolah kita yaitu meningkatkan budaya disiplin. Next. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, tadi udah dijelaskan sama Ibu Mariati ya mengenai hukuman dan konsekuensi ya. Jadi saya tinggal lanjutkan aja ya. Kira-kira sudah paham belum Bu mengenai hukuman konsekuensi? Sudah paham? Mungkin ada yang belum paham gitu. Oh, oke. Bu Sri ya. Silakan Bu Sri, ada mungkin yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, untuk nyambung. Terima kasih Bu Ani atas waktu yang diberikan. Baiklah, yang ingin saya tanyakan yaitu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman dan konsekuensi. Ya, itu yang ingin saya tanyakan. Itu saja Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Sri, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Sri yaitu mengenai apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Begitu Bu Sri? Oke ya. Jadi hukuman ya. Hukuman itu sifatnya menyakitkan yang akan meninggalkan luka yang sangat lama. Dia biasanya membekas pada diri anak itu. Ya, dia biasanya membekas. Jadi kalau konsekuensi itu biasanya udah ada kesepakatan sebelumnya. Ya. Jadi sifatnya sebentar aja. Contoh kalau untuk hukuman ya, contoh misalkan anak ibu kebetulan datang terlambat dalam lari tergopoh-gopoh di depan kelas, ya. Karena terlambat, ibu memarahinya, memaki-maki. Kamu lagi terlambat terus. Kapan sih kamu nggak pernah terlambat? Nah, kira-kira perasaan si anak itu gimana kalau digitukan ibu guru di depan kawan-kawannya di depan umum? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Iya, dia akan terluka dan dia lukanya itu biasanya lama membekas pada diri anak itu, ya. Jadi dalam jangka panjang, ya, bisa jadi, misalkan tadi kan udah kena maki-maki ya, jadi itu namanya hukuman secara verbal, jadi dengan kata-kata. Terus ditambah lagi hukuman secara fisik. Jadi
dia di depan kelas harus di push up selama 20 kali push up, ya. Udah hukuman verbal, hukuman fisik lagi. Nah, nanti begitu dia keluar atau begitu dia di tempat duduk, pasti di benak dia pasti dia marah atau mungkin dendam atau mungkin dia bersifat agresif. Nah, nanti dia di dalam hatinya, ya, tengoklah, awas guru aku kempesin nanti motornya nanti, ya enggak? Nah, itu contoh ya. Jadi dia akan berbuat nekat seperti itu, dan itu berlangsung lama, ya. Jadi bisa jadi nanti setelah lulus SMA atau mungkin udah jadi polisi, jadi dia akan mengingat, ya, Pak Rizky pernah lah kemarin push up aku sampai 20 kali. Nah, dia masih mengingat, ya. Tapi kalau untuk konsekuensi dia jangkanya pendek, karena udah ada kesepakatan sebelumnya, ya. Misalkan contoh, ada anak yang mencoret-coret meja, ya. Jadi dia harus membersihkan meja itu sampai bersih. Itu merupakan sebuah konsekuensi, ya. Jadi konsekuensi yang harus diterima anak itu, kenapa dia harus mencoret meja, ya. Jadi dia tidak membekas dalam waktu yang lama, jadi dia cuma diabaikan aja biasanya. Bisa mengerti, Bu? Terima kasih Bu Hani. Alhamdulillah sudah jelas. Oke, udah jelas ya. Jadi Bapak Ibu semua udah jelas mengenai perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Sudah. Next. Ya. Nah, di sini ini ada kita berlatih yaitu mengenai ini hukuman atau konsekuensi. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang nomor 1, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi itu, Bu? Hukuman, ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Pinter Bapak Ibu semua. Sekarang kita cek betul ke salah itu jawaban Ibu, ya. Lanjut. Nah, ini jawabannya ya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket. Nah, itu tadi hukuman, betul ya. Karena apa? Karena dia mengandalkan kekuatan fisik, ya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu adalah konsekuensi karena udah ada kesepakatan. Jadi itulah konsekuensi yang harus diterima. Yang ketiga tadi betul, push up 15 kali itu sebuah hukuman. Jadi hukuman yang harus dijalankan. Keempat betul tadi konsekuensi, berjemur di lapangan basket 12 siang itu adalah hukuman, betul. Bertelanjang kaki sepanjang hari hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan itu sebuah hukuman. Jadi jawaban Bapak Ibu itu betul semua. Berarti Ibu udah paham betul ya mengenai hukuman dan konsekuensi. Mantap Bapak Ibu ya. Lanjut. Selanjutnya yaitu mengenai restitusi 5 posisi kontrol guru, ya. Di sini posisi guru itu ada pada posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu ya, selama Bapak Ibu mengajar, posisi Bapak atau Ibu itu menempatkan di posisi mana coba? Bapak Ibu menempatkan di posisi mana selama mengajar nih? Banyak sebagai Atau mungkin penghukum atau pembuat berdoa itu bersalah atau teman atau manajer?
Enggak, yang Bapak Ibu yang sudah Ibu lakukan. Banyak sebagai manajer, tapi kadang-kadang menghukum juga pernah. Oke, jadi semua pernah ya Bapak Ibu ya? Oke ya. Lanjut. Posisi kontrol guru. Nah, di sini ada pernyataan dan siapa yang mengatakannya. Ya. Di sini ada posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ya. Biasanya guru akan mengatakan, "Saya kecewa sekali dengan kamu." Nah, itu menimbulkan rasa bersalah pada diri anak karena gurunya tuh kecewa, ya. Selanjutnya, posisi guru sebagai penghukum. Nah, biasanya guru akan mengatakan kamu ini tidak pernah benar melakukannya, ya. Lanjut, yaitu teman, ya. Posisi guru sebagai teman, ya. Di sini guru biasa akan mengatakan, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya posisi guru sebagai pemantau, ya. Biasa di sini guru akan mengatakan, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Lanjutnya yaitu posisi guru sebagai manajer, ya. Biasanya guru akan mengatakan, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini biasanya dengan cara restitusi, ya, untuk memperbaiki kesalahan anak tadi, biar melatih anak untuk bertanggung jawab dan menjadi anak yang mandiri dalam memecahkan dan menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi, ya. Yang terakhir yaitu posisi anak sebagai penghukum, yaitu biasanya guru akan mengatakan kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini biasanya dalam pengumpulan tugas ini, ya. Otomatis kan anak down kalau ini, ya kan? Nah, lanjut. Di sini ada kasus, ya Bapak Ibu. Kasus pertama, ya. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu santai aja lah Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, dari kasus ini, ya, coba Bapak Ibu, ya, posisi Bu Wati itu dia menempatkan sebagai posisi apa? Teman. Ayolah, Ya, teman, betul sekali Bu Eli, ya, sebagai teman. Tapi pernyataannya yang mana Bu Eli? Yang menyatakan teman? ayolah Ibu. Betul sekali, ya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur kepada Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Nah, itu adalah posisi sebagai teman. Next. Ya. Di sini ada kasus kedua yaitu panjang ya ini ya. Ya, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kakinya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk.
Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah Anto? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya akan kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersendau guru kembali. Nah, posisi kontrol yang dipakai Ibu Suti, jadi Ibu Suti tadi menempatkan di posisi kontrol sebagai apa ya Bapak Ibu? Iya, manajer, betul sekali ya. Nah, karena ya dia menyelesaikan untuk memperbaiki kesalahan. Next. Nah, di sini ada posisi kontrol guru. Ya, di sini guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau maupun manajer. Pada posisi pertama yaitu guru sebagai penghukum, ya. Biasanya guru yang menempatkan sebagai posisi penghukum, ya, biasanya akan berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti maupun menyindir, ya. Dan guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, ya. Hasilnya apa? Pasti siswa akan memberontak dan menyalahkan orang lain berbohong. Ya. Selanjutnya pembuat merasa bersalah. Biasanya guru akan berbuat yaitu dengan berceramah dan mengatakan seharusnya atau mungkin ibu kecewa ya. Dan guru akan mengatakan kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ya. Hasilnya apa? Mereka menyembunyikan atau menyangkal ataupun bisa berbohong. Lanjutnya yaitu posisi guru sebagai teman ya. Biasanya guru akan berbuat yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya dan guru akan mengatakan, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Hasilnya bahkan ketergantungan. Karena biasa dibantu ya. Selanjutnya posisi guru sebagai pemantau. Biasanya guru akan berbuat yaitu menghitung dan mengukur dan mengatakan apa peraturannya dan hasilnya apa, menyesuaikan diri bila diawasi ya. Jadi kalau dipantau gurunya baru mereka ya disiplin atau diam. Begitu gurunya tidak ada, kacau balau lagi ya. Lanjutnya yaitu posisi guru sebagai manajer. Biasanya guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan guru akan mengatakan apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, dan hasilnya apa? Menguatkan pribadi. Ya di sini ada hubungannya dengan restitusi. Biasanya posisi manajer ini adalah titik terakhir dari sebuah restitusi, yaitu untuk memperbaiki kesalahan siswa. Ya, jadi untuk melatih siswa bertanggung jawab dan melatih siswa mandiri dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Next.
Yang keenam yaitu keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Ya, dari di sini ya, kira-kira Bapak Ibu siapa yang sudah melaksanakan keyakinan kelas di kelas? Yang sudah membuat keyakinan kelas? Sudah, ya. Sudah membuat keyakinan kelas, ya. Jadi keyakinan kelas itu kesepakatan bersama antara murid dan guru. Jadi dari peraturan kita buat undian atau mungkin pendapat. Nah, dari pendapat itu kita gabungkan ya menjadi suatu kesepakatan yang akhirnya nanti akan menjadi suatu keyakinan ke kelas. Ya, next. Nah, di sini ada sebuah bagan ya budaya positif. Yang pertama tadi sudah saya terangkan yaitu mengenai peraturan kelas. Ya, jadi peraturan kelas itu kita buat dulu ya dengan kesepakatan bersama. Kemudian kesepakatan itu kita jadikan keyakinan kelas kita. Dengan keyakinan kelas kita itu akan menjadikan lingkungan kelas kita menjadi lingkungan yang positif. Kalau lingkungan kelas kita sudah positif, otomatis budaya positif di sekolah akan tercapai atau terwujud. Next. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada peraturan, ada juga keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, di sini nilai kebajikannya yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan di sini yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan yang ada yaitu yang bisa dijadikan keyakinan kelas yaitu apa? Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Ya, jadi datang atau tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan yang ada di sini yaitu kalau kekerasan berarti keselamatan. Ya. Yang bisa dijadikan keyakinan kelas. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, itu nilai kebajikannya apa? Kesehatan, ya, berhubungan dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, nilai kebajikan yang ada di situ apa? Menghormati atau kesabaran, ya. Karena dia mau menunggu giliran yaitu kesabaran. Gunakan masker. Nah, nilai kebajikan yang ada di sini yaitu kesehatan dan keselamatan. Terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai kebajikan yang ada di sini yaitu keselamatan dan keamanan. Karena kita berlari-lari otomatis kita jatuh atau mungkin ya. Oke, next. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, jelas di sini ya Bapak Ibu. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas di sini, yang pertama kita itu buat kegiatan curah pendapat dulu, ya. Kemudian kita pendapat-pendapat tadi ya itu dijadikan suatu kesepakatan, ya. Kalau udah dapat kesepakatan baru kita buat keyakinan ke kelas. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu yang pendek aja, nggak usah banyak-banyak, yang mudah dipahami dan dimengerti, ya. Next. Baik, ini ada contoh keyakinan kelas yang ada di kelas yang sudah saya terapkan di kelas. Silakan Bapak Ibu.
videonya nge-lag nanti akan dikirim di grup. Ini di drive. Selanjut aja Bu Ria, nanti bisa dikirim ke grup aja nanti. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat pertama yaitu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Selanjutnya yaitu membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang terakhir yaitu memberikan penawaran bukan paksaan. Ya. Jadi di sini untuk segitiga restitusi ini ya murid dia sendiri yang menyelesaikan masalah. Jadi bukan gurunya tapi muridnya yang menyelesaikan masalah sendiri. Ya. Oke, next. Nah, di sini ada yang namanya segitiga restitusi, ya. Jadi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Biasanya guru di sini akan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, dalam validasi tindakan yang salah, guru biasanya mengatakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Biasanya guru akan menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, next. Tahapan segitiga restitusi. Ya, jadi tadi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu tadi menstabilkan identitas, ya. Biasanya ya guru akan mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Next. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ya biasanya guru juga akan mengatakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah di sini biasanya validasi tindakan yaitu guru menanyakan alasannya mengapa murid berbuat seperti itu. Dalam validasi tindakan. Next. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ya, biasanya guru akan mengatakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, dan biasanya kita menanyakan keyakinan kelas kita. Ya, apakah kamu tahu kamu telah melanggar keyakinan kelas kita? Nah, oke lanjut. Nah di sini ada video dari saya waktu ada ini penerapan segitiga restitusi.
Ini juga ya Bu ya, nanti videonya akan saya kirim di grup karena sinyalnya ya koneksinya tidak bagus ya Bapak Ibu. Demikianlah diseminasi budaya positif ya yang sudah saya terapkan di sekolah ya. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada saya akan tutup presentasi ini dengan sebuah pantun lagi ya. Oke. Biar nggak ngantuk lagi Bapak Ibu. Ya, pantun terus kita ya. Goreng ikan ditabur bakmi. Digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekalian presentasi kami, moga dapat nilai yang bagus. Hari Sabtu bersih-bersih, pasang bendera berkibar-kibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasi panjang lebar. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lanjutkan. Ikan sepat, ikan teri. Terima kasih untuk ibu-ibu yang hebat yang telah menyampaikan materinya tentang diseminasi kebudayaan positif di dalam kelas ya. Semoga kita bisa terapkan masing-masing ya diseminasi. Oke, baiklah, dengan berakhirnya acara ini saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah sabar mengikuti dan sudah lapang meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Baik, kita langsung tutup saja acara ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ki Rizky Demoro. Saya salah satu pengajar di Sekolah Dasar Negeri 05 Sekolah Lubang. Menurut saya terkait kegiatan diseminasi kegiatan positif yang telah dilaksanakan oleh Ibu Mariati dan Ibu Hani mudah dimengerti, dan harapan saya ke depan kegiatan tersebut dapat memotivasi para rekan kerja sejawat di Sekolah Dasar Negeri 05 Sekolah Lubang dan tentunya dan umumnya untuk rekan-rekan guru semuanya. Sekian dan terima kasih.